Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, semoga kabar baik bagi kita semua. Kali ini kami akan menyampaikan sebuah kisah singkat tentang sahabat Nabi Muhammad SAW yang terkenal karena pertama kali menghunuskan pedang di jalan Allah. Bahkan dalam sebuah peperangan, para malaikat yang ditugaskan oleh Allah untuk membantu kaum muslimin berubah menyerupai wajah sahabat Nabi tersebut. Ialah Zubair bin Awam. Ibu Zubair merupakan bibi Rasulullah SAW, yaitu Sofiyah bin Abdul Muthalib. Sementara ayahnya, Awam bin Khuwailid, adalah saudara kandung istri Rasulullah, yaitu Khadijah binti Khuwailid. Zubair memeluk Islam ketika masih berumur 8 tahun. Ia dijuluki Hawari atau pembela Rasulullah, serta dikenal sebagai orang yang pertama kali menghunuskan pedang di jalan Allah. Ketika masih kecil, Zubair adalah anak yang dididik dengan tegas oleh ibunya agar kelak menjadi seorang muslim yang tangguh. Zubair kecil mendapatkan pelajaran bermain pedang, menggunakan anak panah, dan mengendarai kuda. Zubair mempunyai seorang paman bernama Naufal bin Khuwailid. Beliau sangat menyayangi Zubair, namun setelah masuk Islam pada usia 8 tahun, Naufal berubah jadi membencinya. Bahkan ketika Zubair menginjak usia remaja, pamannya tidak segan-segan memaksa, bahkan sampai menyiksa Zubair untuk meninggalkan ajaran Islam yang sudah diyakininya sejak kecil. Ketika dakwah Islam masih dilakukan secara sembunyi-sembunyi, tersiarlah kabar tentang wafatnya Rasulullah akibat dibunuh oleh orang-orang kafir. Mendengar kabar tersebut, Zubair yang masih remaja itu langsung menjadi geram. Ia lalu keluar rumahnya dengan pedang terhunus dengan maksud ingin mencari orang yang telah membunuh Nabi Muhammad SAW. Namun tak disangka, ternyata berita tentang wafatnya Rasulullah hanyalah berita bohong yang sengaja disebarkan oleh orang-orang kafir. Di tengah perjalanan, Zubair berpapasan dengan Nabi. Zubair bercerita bahwa ia telah mendengar berita tentang wafatnya Nabi Muhammad, namun ternyata berita itu bohong. Zubair juga berkata bahwa ia bermaksud untuk mencari pembunuhnya. Rasulullah pun bertanya kepada Zubair, "Lalu apa yang akan engkau lakukan bila seandainya berita itu memang benar terjadi, wahai Zubair?" "Aku akan mencari pembunuh itu dan membalasnya dengan pedangku, ya Rasulullah," jawab Zubair. Mendengar pernyataan Zubair, maka Rasulullah SAW mendoakan keberkahan bagi Zubair dan pedangnya. Peristiwa inilah yang menjadikan Zubair dikenal sebagai orang yang pertama kali menghunuskan pedang di jalan Allah. Bahkan Nabi Muhammad pun bersabda, "Setiap nabi mempunyai pembela, dan pembelaku adalah Zubair bin Awam." Saat tekanan orang-orang kafir semakin meningkat, Rasulullah SAW memerintahkan kaum muslimin untuk hijrah ke Habasyah sampai keadaan Makkah kembali normal. Setelah beberapa lama menetap di Habasyah, kaum muslimin mendengar tentang keadaan Makkah yang sudah aman. Kaum muslimin pun berbondong-bondong mempersiapkan diri untuk pulang. Mereka tidak mengetahui bahwa berita bagus tentang kondisi Makkah itu sebenarnya adalah tipu muslihat orang-orang kafir untuk menjebak kaum muslimin. Di suatu sore sebelum perang Badar, Rasulullah menugaskan Zubair, Ali bin Abi Thalib, dan Sa'ad bin Abi Waqqas untuk pergi ke mata air Badar. Mereka ditugaskan untuk mencari tentang kekuatan musuh. Di mata air Badar, tampak 2 orang suruhan Abu Sufyan sedang mengambil air minum. Tanpa basa-basi, Zubair, Ali, dan Sa'ad langsung menangkap kedua orang itu dan membawanya ke hadapan Rasulullah. Dari 2 orang tersebut, Rasulullah berhasil mendapatkan informasi tentang besarnya kekuatan pasukan musuh. Jumlah musuh yang mencapai 1.000 orang dalam perang Badar sangat jauh berbeda dengan kekuatan kaum muslim yang hanya berjumlah 300 tentara. Namun itu tidak membuat kaum muslimin gentar. Semangat mereka tidak goyah sedikit pun meski perbedaan jumlah pasukan yang begitu besar. Ketangguhan Zubair di medan perang membuat lawan kewalahan. Ia menyabetkan pedangnya ke kanan dan ke kiri terus menembus pertahanan musuh. Karena jumlah pasukan yang jauh berbeda itu, Allah menurunkan bala bantuan berupa pasukan malaikat berkuda yang mirip dengan Zubair.
Akhirnya, meskipun pasukan musuh jauh lebih banyak, ketangguhan Zubair dan prajurit Islam lainnya berhasil mengalahkan kekuatan lawan. Atas izin Allah, kemenangan pun menjadi milik kaum muslimin. Tak hanya di Perang Badar, Zubair menunjukkan keberaniannya yang luar biasa. Ketika menjelang Perang Uhud, seorang pembawa bendera dari kaum musyrikin yang bernama Abu Talhah al-Abdari dengan sombongnya menantang duel kaum muslimin. Tanpa basa-basi, Zubair langsung meloncat ke depan untuk menghadapi sang pembawa bendera kaum musyrikin yang sombong itu. Abu Talhah al-Abdari pun roboh. Perang Uhud pun berkobar. Zubair ditunjuk oleh Rasulullah sebagai komandan sayap kiri dari pasukan muslimin. Ia dan pasukan yang dipimpinnya bertugas menghalau dan menghadapi pasukan berkuda. Selain mahir berkuda dan menggunakan pedang, Zubair juga terkenal hebat dalam taktik dan strategi berperang. Hal itu dibuktikan ketika kaum muslimin sempat dibuat kebingungan oleh kuatnya pertahanan benteng Babilonia saat kaum muslimin hendak menaklukkan kekuasaan Romawi yang zalim. Setelah bermusyawarah dengan para komandan, Amr bin Ash selaku pemimpin pasukan kaum muslimin memberikan izin kepada Zubair untuk melaksanakan rencana yang sebelumnya telah ia utarakan agar benteng Babilonia dapat ditaklukkan. Di malam yang sunyi, Zubair memimpin beberapa orang prajurit pilihan untuk menyusup ke benteng secara sembunyi-sembunyi. Rencana Zubair menyusup ke dalam benteng dan membuka gerbangnya dari dalam membuahkan hasil. Pasukan Islam berhasil merangsek masuk dan akhirnya benteng Babilonia jatuh ke tangan kaum muslimin. Pada Perang Yarmuk, pasukan Romawi menghadapi kaum muslimin dengan jumlah pasukan yang jauh lebih banyak. Sebagian prajurit gentar, tapi tidak dengan Zubair bin Awam. Ia malah masuk ke medan pertempuran dan bertarung habis-habisan. Lawan pun menjadi kocar-kacir dibuatnya. Sepak terjang Zubair membangkitkan kembali semangat kaum muslimin. Hingga akhirnya kemenangan menjadi milik kaum muslimin. Karena keinginan dan kerinduannya kepada mati syahid, Zubair menamai anak-anaknya dengan nama-nama para syuhada. Dalam setiap peperangan, Zubair selalu berada di garis terdepan. Ia selalu mengharapkan untuk bisa mati syahid seperti para syuhada yang sudah mendahulunya. Namun, Allah berkehendak lain. Zubair meninggal tidak dalam peperangan. Ia menghembuskan nafas terakhir setelah orang munafik menikamnya ketika ia sedang mengerjakan sholat. Zubair wafat di zaman kekhalifahan Ali bin Abi Thalib. Khalifah Ali marah besar mendengar berita terbunuhnya Zubair. Bahkan beliau sampai menyuruh orang untuk menyampaikan pesan kepada pembunuhnya. Sampaikan kepada pembunuh Zubair bahwa baginya telah disiapkan api neraka. Itulah kisah kegigihan Zubair dalam membela agama Allah. Dengan pedangnya, ia berdiri gagah melindungi Rasulullah. Wallahu a'lam bishawab. Jumpa lagi di lain kisah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.